Pak, ini kelengkapan 2 box panel, kemudian baterainya 2 sama raknya. Ini nak jelaskan kabel-kabelnya. Yang pertama bracket atas sudah nempel ya 2, kemudian yang kecil yang bawah itu, yang besar masih dibuatkan di tembok, di bor atau di paku. Nah ini yang bawah. Terus ini visor, skrup dan lain-lain. Pertama nanti lihat gambar kabel solar panel ini 12 meter 6 mili ya. Kabelnya ini ujungnya sudah ada MC4, kemudian MC4 cabang 12 ini barangnya, kemudian kabel baterai. Jadi di situ ada jalur baterai ya, itu jalur baterai nanti turun ke baterai. Kabelnya 16 mili ini satu set, kemudian jumpernya itu nanti plus minus nanti masuk ke jalur baterai yang sisi charger. Kabelnya pakai yang ini 4 mili ya, jadi di situ di paralel nanti. Kemudian sisi AC itu yang ini charger out masuk charger in ya, yang itu kabelnya pakai yang ini. Kemudian yang ini kabel paralel untuk baterai, nanti kayak begini baterainya di paralel ya. Nanti kalau pemasangan ada yang kurang paham nanti kontak saya. Selamat siang Pak Sukoco, Batam. Box charger sudah selesai. Ini mau saya simulasikan untuk sistem kerjanya ya. Jadi ini ada pilot lamp, kalau dia nyala chargernya nyala. Ini untuk on off. On off ini bukan berarti manual, tapi dia tetap otomatis ya. Dia akan bekerja ngecas saat tegangan yang dikehendaki. Jadi tegangan tertentu dia akan mulai ngecas. Harapannya dia tetap baterai terisi penuh, beban tetap tersuplai, tidak sampai pindah ke PLN. Kalau pindah ke PLN nanti tidak kuat, kan ceritanya seperti itu. Untuk range tegangan referensi ini saya tulis di sini 49,0 sampai 50,5. Jadi saat tegangan baterai yang terbaca sampai 49,0, dia akan mulai charging nanti sampai ke 50,5. Kalau pembacaan persennya nanti ngacak di sini. Jadi referensinya di situ. Itu kisaran mulai start ya 40 sampai 70%. Jadi dia mulai start ngisi ngecas sampai penuh. Enggak sampai penuh ya, sampai di kisaran gitu. Soalnya besok kan solar panel masuk paginya. Biar enggak sama-sama ngecas sama-sama penuhnya. Jadi ini dibatasi kisaran 60 sampai 70%-an ya. Kalau pembacaan itu tergantung status baterai saat charging atau discharging. Sekarang misal kondisinya malam ya, nyala PLTS terus solar cell enggak ngecas. Jadi ini saya turunkan sesi MCB solar cell, dia tidak ada charging dari solar cell. Kemudian tegangan di sini terbaca 49,4. Nanti akan turun sampai 49,0. Dia akan membantu ngecas. Lah ini saya turunkan dengan kasih beban yang lebih besar, mesin pengering ya. Jadi ini 1 2 3 saya tombol. Nah, dia tegangannya turun. Kemudian dia membantu ngecas di sini. Ini running 2300. Ya 2,3 kW. Dia membantu ngecas sampai nanti tegangan terbaca 50,5. Ini mesin saya matikan biar tegangannya naik. Lah kemudian besok paginya ada charging saya nyalakan, saya simulasikan ini PV masuk pagi. Ya. Nanti terbaca di sini sampai 50,5, nanti akan mati sendiri. Ya, meskipun di sini on. Kadang orang enggak paham, loh ini on kan manual, Mas. Oh enggak, ini tetap otomatis. Nah, di sini tegangan mulai naik
ya 50,4 sampai nanti terbaca 50,5 chargingnya akan stop. Charging stop itu lampu LED kecil ini mati, kemudian pilot lamp di depan ini juga mati. Jadi ini gitu kisaran jam mulai PV masuk ya jam 7 sampai jam 9-an lah. Itu nanti tergantung cuaca juga ya. Pokoknya intinya kalau tegangan sudah terbaca naik 50,5 dia nanti akan mati. Lah di sini chargernya off. Tegangan tadi sudah melampaui 50,5, kemudian lepas dia tegangannya akan turun. Ya, jadi ngecas baterai itu tegangan lebih tinggi dari tegangan baterai. Turunnya ya tergantung beban nanti sama tergantung cuaca, tapi sistemnya sudah otomatis. Ngecas saat dibutuhkan ya. Lah di sini posisinya meskipun selektornya on, dia chargernya off. Siklusnya seperti itu terus. Jadi tidak melihat jam tapi melihat tegangan dari baterai. Nah, sistemnya sudah otomatis. Selamat pagi Pak Sukoco Batam, paket PLTS off grid tambah charger. Ini box panel selesai, mau saya turunkan, prepare, nanti packing. Insya Allah hari ini semoga bisa kirim. Untuk pemakaian di sini ini sudah terpakai 25 kWh ya. 3 hari ya, enggak salah ini nyoba kemarin. Kemudian solar panel ini masuk 1900-an watt, terpasang 3000 WP. Charger kondisi off meskipun posisinya on karena di luar range tegangan yang diinginkan ya. Jadi tegangan yang diinginkan itu saat 49 on, saat 50,5 off ya, range-nya ini. Sekarang saya mau simulasikan untuk instalasi menyalakan baterai dan koneksi ya. Jadi ini kondisinya DC, jalur DC baterai solar panel ini masih mati semua. Input PLN masuk, rumah nyala ya. Jadi ini jalur PLN, arah PLN, kondisi rumah nyala. Ini bebannya untuk beban rumah. Sementara semua MCB ini off semua kecuali MCB beban. Posisi charger di sini nyala, cuman input DC-nya belum masuk karena baterai masih on, masih off, baterai belum dinyalakan. Jadi baterai lithium kayak begini nih. Ya, ini VRLA. Kalau ini pullnya dicolok dia sudah keluar tegangan. Tapi kalau baterai seperti ini lithium, dia harus dinyalakan dulu. Ada caranya untuk menyalakan dan tiap merek itu beda-beda ya. Sekarang saya mau simulasikan untuk instalasi menyalakan baterai dan koneksi ya. Jadi ini kondisinya DC, jalur DC baterai solar panel ini masih mati semua. Input PLN masuk, rumah nyala ya. Jadi ini jalur PLN, arah PLN, kondisi rumah nyala. Ini bebannya untuk beban rumah. Sementara semua MCB ini off semua kecuali MCB beban. Posisi charger di sini nyala, cuman input DC-nya belum masuk karena baterai masih on, masih off, baterai belum dinyalakan. Jadi baterai lithium kayak begini nih. Ya, ini VRLA. Kalau ini pullnya dicolok dia sudah keluar tegangan. Tapi kalau baterai seperti ini lithium, dia harus dinyalakan dulu. Ada caranya untuk menyalakan dan tiap merek itu beda-beda ya. Yang pertama kita nyalakan baterai dulu. Nanti ini ditombol sekali jalur reset ya. Jadi di sini ada kecil, saya pakai potongan kabel atau pakai lidi. Ditombol sekali. Lah, nyala tandanya ini. Lampunya nyala. Kemudian yang bagian atas juga saya nyalakan. Ya. Dua baterai sama-sama nyala.
Dia di sini tegangannya sudah keluar. Kemudian kita nyalakan SCC dulu, MCB SCC. MCB inverter terakhir. Kalau inverter nyala dia akan alarm, akan protek. Jadi nyalakan MCB SCC sama solar cell dulu. MCB SCC nyala, kemudian setting dulu sesuai referensi ini. Nanti ada videonya cara settingnya. Kalau misal berubah ya dirubah sesuai referensi. Kalau misal enggak berubah ya lanjutkan ke tahap berikutnya. Setelah setting matikan 5 detik, kemudian nyalakan lagi, kemudian cek lagi sudah sesuai atau enggak. Setelah jika sesuai, kemudian kita nyalakan jalur solar cell. Di sini akan tampak terbaca watt masuk ya. Sisi kanan ini watt masuk, sisi kiri ini volt dari PV. Nah, setelah ini baru kita nyalakan MCB inverter. Inverter nyala, ada lampu yang nyala. Kemudian kita on kan inverter. Ya. Setelah itu kita running ke PLTS. Setelah running PLTS kita on kan charger. Ya. Charger ini on, tapi ini enggak ngecas karena baterainya sudah penuh. Jadi di luar range tegangan yang dikehendaki. Terus yang lain-lainnya untuk instalasi. Nah, jadi sisi sini Pak, sisi sini itu jalur baterai ya, baterai plus minus. Nanti turun ke baterai. Kabel semua sudah kita siapkan. Kemudian ini jalur beban, out beban LN ke instalasi rumah, ke pompa-pompa. Kemudian yang ini jalur input PLN atau genset. Ini print-printnya genset. Dari PLN masuk ke sini ya. Kemudian yang ini nanti ke charger. Charger out 220 masuk ke sini. Ya, ini ada tulisannya charger in 220. Jadi sisi ini input genset atau input PLN itu di paralel kabelnya masuk ke sini. Kemudian yang sisi DC untuk jalur charger ini baterai ya. Nanti di paralel ke sini. Nah, ini paralel, ada kabel 4 mili sama 16 mili ya. Total semuanya 7 koli. Rak, box panel, solar panelnya ini 2 koli. Ini terus ini baterainya 2. Ini box charger. Sik rumit Pak, ada tukang dandan ini benerin rumah. Tuh ruang tamu jadi gini men.